Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Amma ba'd. Halo teman-teman, kali ini kita berada di mata kuliah hadis, di mana aku akan menjelaskan salah satu bab dari buku Hadis Dakwah Konsepsi Dasar Dakwah Islam karya Dr. Sarbini MAG. Dalam buku ini kurang lebih terdapat 9 bab atau materi, dan aku akan mengambil salah satunya, yaitu bab 2, Iman sebagai landasan berdakwah. Dalam bab 2 ini terdapat 5 dalil hadis, dan aku akan mengambil satu saja untuk dijelaskan, yaitu hadis Bukhari nomor 2295. Dakwah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u da'wan, yang artinya adalah mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Secara terminologi atau secara istilah, dakwah berarti sebagai aktivitas menyampaikan ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Dalam tatanan prakteknya, dakwah harus mencakup 3 unsur. Yang pertama adalah penyampaian pesan, kemudian informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Lanjut pada bab 2, yaitu iman sebagai landasan berdakwah. Para nabi diutus menyampaikan risalah ketika nilai kebenaran tercerai-berai, ajaran kebenaran diinjak-injak, dan norma-norma masyarakat tergelapkan oleh tradisi dan budaya zaman jahiliyah. Oleh karena itu, aktivitas dengan menyuruh kepada ajaran agama untuk mendirikan tiang-tiang penyangganya sehingga terbangun sebuah masyarakat Islam. Adapun pondasi dasar dan tiang penyangganya ada 3 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah dengan merealisasikan nilai-nilai tauhid secara sempurna. Kedua, mengimani nubuwah kenabian, dan yang ketiga adalah mengimani hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sa'id bin Ufair qala hadatsani Laitsu hadatsana Uqailun an Ibnu Syihab an Abi Bakr bin Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yantahibu nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Terjemahannya adalah, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits, telah menceritakan kepada kami Uqail dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang pezina tidak sempurna imannya ketika sedang berzina, dan seorang peminum khamar tidak sempurna imannya ketika sedang meminum khamar, dan seorang pencuri tidak sempurna imannya ketika sedang mencuri, dan seorang yang merampas hak orang agar pandangan manusia tertuju kepadanya tidak sempurna imannya ketika dia merampasnya. Hadis Bukhari nomor 2295. Pada hadis Bukhari nomor 2295 terdapat mufradat yang penting, beberapa mufradat yang penting. Yang pertama adalah yazni atau zani, yang berarti pezina atau berzina. Kemudian yashrabul khamra, yaitu peminum khamar. Kemudian yasriku, yaitu pencuri. Dan yantahibu, yaitu merampas. Pada hadis tersebut terdapat pesan, yaitu jika orang yang benar-benar beriman, maka seorang tidak akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah perbuatan zina. Perbuatan zina adalah perbuatan yang diharamkan. Seseorang yang beriman akan menjauhi semua larangan dari Allah, termasuk perbuatan zina, mencuri, merampas, dan perbuatan maksiat lainnya. Dan seseorang yang beriman harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukannya. Yang ketiga adalah seorang pencuri tidak akan mencuri jika dia beriman, karena dia tahu jika Allah tidak akan menyukai perbuatan tersebut, karena perbuatan mencuri adalah perbuatan yang mengambil hak orang lain sama dengan korupsi dan suap menyuap. Hadis ini dijadikan dalil oleh orang Khawarij untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Orang Khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu adalah kafir, murtad,
dari agama Islam. Seperti berzina termasuk dalam dosa besar. Karena itu, siapapun orang yang berzina akan dianggap kafir oleh orang Khawarij. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memahami bahwa amal tidak termasuk iman. Walaupun dia berzina dan mencuri, dia tidak mempengaruhi imannya sama sekali. Dalam hadis dinyatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, ia masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Artinya, orang yang berzina dan mencuri, dia tidak kehilangan iman sama sekali. Itu adalah menurut dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Analisis hadis dari bab iman sebagai landasan berdakwah adalah pada hakikatnya, iman memiliki peran penting dalam menjalankan misi dakwah Islam. Di antaranya yang pertama adalah membebaskan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Yang kedua adalah menegakkan agama Allah dalam kehidupan. Yang ketiga adalah menegakkan fitrah insaniyah. Yang keempat, memproporsikan tugas ibadah. Yang kelima adalah meneruskan tugas kenabian dan kerasulan. Yang keenam adalah memelihara agama, jiwa, akal, generasi, dan kualitas hidup. Dan yang ketujuh adalah perjuangan memenangkan ilham takwa atas ilham fujur. Realisasi iman dalam mengemban tugas suci dalam bentuk berdakwah diarahkan sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Hal ini dimaksudkan agar dakwah tetap berjalan sesuai yang dirumuskan dalam Al-Quran dan Sunnah.